Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas cara memulai bisnis receh yang tahan inflasi, bahkan saat gaji tidak naik. Karena gak gerak gak cuan. Pernah nggak lu ngerasa kerja makin capek, tapi uang kayak nggak pernah bener-bener maju? Gaji tetap segitu, harga makan naik, ongkos naik, kebutuhan kecil yang dulu nggak terasa sekarang mulai ngerogotin dompet pelan-pelan. Yang bikin banyak orang stres bukan cuma karena penghasilannya kurang, tapi karena tiap bulan mereka kayak lari di treadmill, gerak terus tapi nggak kemana-mana. Nah, di titik ini, banyak orang bikin kesalahan yang sama. Mereka pikir solusi satu-satunya itu cari gaji lebih tinggi. Padahal, realitanya, kenaikan gaji itu sering kalah cepat sama inflasi. Jadi kalau lu cuma bergantung sama satu pintu masuk uang, lu lagi naruh hidup lu di sistem yang makin lama makin sempit. Makanya, topik ini penting banget, bro. Kita nggak lagi ngomongin bisnis besar, kantor megah, atau modal yang bikin dompet sesak. Kita ngomongin bisnis receh yang kelihatannya kecil, tapi justru bisa jadi tameng saat nilai uang makin lemah. Bisnis receh itu bukan bisnis murahan. Justru seringkali itu bentuk usaha paling cerdas, karena dia fleksibel, cepat muter, dan dekat sama kebutuhan harian orang. Di video ini, gue bakal ajak lu ngebedah cara memulai bisnis receh yang tahan inflasi, bahkan saat gaji lu nggak naik-naik. Kita bakal bahas kenapa usaha kecil tertentu bisa tetap hidup di tengah harga yang naik, gimana cara milih model bisnis yang nggak bikin lu tekor di awal, dan langkah praktis buat mulai dari skala kecil tanpa ribet. Jadi jangan nonton ini cuma buat cari ide sampingan. Nonton ini kayak lu lagi nyusun pintu keluar finansial kedua. Karena di zaman sekarang, punya penghasilan utama itu bagus, tapi punya cara tambahan buat bikin uang tetap tumbuh, itu jauh lebih aman. Kalau gaji lu nggak naik, sementara harga kebutuhan naik terus, berarti ada satu kenyataan yang harus lu terima cepet-cepet, bro. Masalah lu bukan sekadar kurang hemat. Masalah lu adalah daya beli lu pelan-pelan digerus dari dua arah. Dari sisi pemasukan dia diem, dari sisi pengeluaran dia bergerak. Dan kalau lu nggak bikin gerakan tandingan, hidup lu bakal terus kalah tipis tiap bulan. Nah, disinilah bisnis receh jadi menarik. Banyak orang remehin karena dengar kata receh, mereka langsung bayangin untung kecil, capek besar, nggak layak dikejar. Padahal, justru bisnis receh yang benar itu bukan soal nominal per transaksi. Itu soal frekuensi, kebutuhan, dan kecepatan perputaran uang. Gua kasih gambaran sederhana. Lu nggak perlu jual satu barang 5 juta buat ngerasa lagi bangun usaha. Kadang yang lebih sehat justru jual barang atau jasa yang untungnya 3.000, 5.000, 10.000, tapi muternya berkali-kali dan dibeli karena orang memang butuh. Di situ logika bisnis receh mulai kelihatan. Jadi sebelum ngomongin model bisnisnya, lu harus pahami dulu fondasi utamanya. Bisnis receh yang tahan inflasi itu biasanya punya 3 ciri. Pertama, dia nyentuh kebutuhan yang tetap dibeli walau orang lagi ngerem pengeluaran. Kedua, dia bisa dijalankan dengan modal kecil dan perputaran cepat. Ketiga, dia cukup fleksibel buat disesuaikan kalau harga bahan atau kondisi pasar berubah. Artinya, jangan mulai dari pertanyaan, bisnis apa yang kelihatan keren? Mulailah dari pertanyaan, di saat orang makin hati-hati keluar uang, mereka masih bayar untuk apa? Karena uang itu selalu pindah ke tempat yang paling relevan, bukan ke yang paling heboh, tapi ke yang paling dibutuhkan. Contoh paling gampang itu makanan dan minuman sederhana. Bukan yang viral seminggu lalu mati pelan-pelan, tapi yang masuk akal dibeli berulang. Kopi literan untuk kerja, camilan yang gampang dikirim, lauk siap makan, sarapan cepat, frozen food, atau minuman dingin di area yang panas dan padat. Kenapa ini menarik? Karena orang boleh nunda beli sepatu baru, tapi mereka nggak mungkin nunda makan. Orang boleh motong budget nongkrong mahal, tapi mereka tetap cari cara buat konsumsi yang hemat, praktis, dan enak. Jadi kalau lu main di area kebutuhan, lu nggak sedang jual barang, lu sedang jual kemudahan. Disinilah banyak pemula salah langkah. Mereka terlalu fokus bikin sesuatu yang unik, sampai lupa bikin sesuatu yang kepakai. Padahal, dalam ekonomi yang ketat, orang nggak ngasih hadiah ke bisnis yang paling kreatif. Mereka ngasih uang ke bisnis yang paling membantu. Bayangin aja, kayak payung waktu hujan. Nggak ada yang peduli payung lu paling estetik atau enggak. Yang dicari orang itu sederhana, bisa dipakai, cepat dibeli, dan bikin mereka nggak kehujanan. Bisnis receh juga begitu, menang karena fungsi, bukan karena gengsi. Makanya, langkah pertama memulai bisnis receh adalah memilih pasar yang tepat, bukan memilih produk dulu. Lu harus tentuin dulu, mau bantu siapa? Anak kos yang butuh makan hemat, pegawai yang pulang malam, ibu kerja yang nggak sempat masak,
pelaku usaha kecil yang butuh bantuan promosi murah, mahasiswa yang cari layanan cepat dan praktis. Jangan target semua orang, itu jebakan. Kalau lu target semua orang, pesan lu jadi lemah. Tapi kalau lu target satu kelompok yang jelas, penawaran lu jadi tajam. Misalnya lu bilang, gua jual frozen food, itu masih umum. Tapi kalau lu bilang, gua jual frozen food buat anak kos dan pegawai yang pengen stok makan cepat tanpa boros, itu lebih hidup. Pasar jadi ngerti kenapa mereka harus peduli. Setelah pasar jelas, baru lu pilih bentuk bisnis recehnya. Dan di sini, gua mau bongkar satu hal. Bisnis receh itu nggak harus selalu jual barang. Banyak orang kejebak karena mengira usaha kecil cuma sebatas dagangan. Padahal bisnis receh juga bisa datang dari jasa-jasa sederhana yang cepat dibayar. Misalnya, jasa desain menu, edit video pendek buat jualan, jasa titip belanja area sekitar, jasa print dan layout tugas, jasa foto produk untuk online shop, atau jasa bantu admin chat dan marketplace. Ini kelihatannya sepele, tapi justru punya satu kekuatan. Modal uangnya kecil, dan yang lu putar itu waktu plus skill dasar. Kalau lu belum punya modal besar, ini penting banget. Karena pada tahap awal, aset terbesar lu itu bukan uang. Aset terbesar lu adalah waktu, tenaga, akses HP, koneksi internet, dan kemauan buat belajar cepat. Banyak orang miskin strategi karena terlalu sibuk menghitung apa yang mereka nggak punya, sampai lupa apa yang sebenarnya bisa mereka jual dari sekarang. Langkah kedua adalah cari bisnis yang repeatable. Ini kata yang penting. Repeatable artinya bisa dibeli lagi, dipakai lagi, atau dibutuhkan lagi. Karena bisnis receh bakal susah tumbuh kalau pembelinya cuma datang sekali lalu hilang. Misalnya lu jual hampers lucu, bisa laku tapi sifatnya musiman. Bandingkan dengan lauk harian, kopi pagi, jasa admin online shop, atau camilan untuk kantor. Orang bisa balik lagi. Dan di dunia bisnis kecil, pembelian ulang itu ibarat napas. Nggak glamor, tapi kalau nggak ada, mati. Gue sering lihat pemula terlalu senang waktu dapat pembeli pertama, lalu lupa membangun alasan supaya pembeli itu datang lagi. Padahal cuan stabil bukan lahir dari satu transaksi yang bikin senang sesaat. Cuan stabil lahir dari ritme pembelian yang pelan tapi berulang. Lu bisa bayangin kayak ngisi ember pakai keran. Ada orang yang nunggu hujan deras sekali-sekali. Ada juga yang buka keran kecil tapi jalan terus. Bisnis receh yang tahan inflasi itu lebih mirip keran kecil. Nggak heboh tapi konsisten. Dan konsisten itu lebih kuat daripada ledakan sesaat. Langkah ketiga adalah mulai dari versi paling kecil yang bisa diuji minggu ini. Bukan bulan depan, bukan kalau tabungan udah banyak, bukan kalau alat udah lengkap. Minggu ini. Karena masalah terbesar pemula bukan kurang ide, tapi terlalu lama mikir sampai pasar keburu lewat. Kalau lu mau jual makanan, mulai dengan satu produk dulu. Satu, jangan 5, jangan 10. Satu produk yang paling gampang dibuat konsisten dan paling jelas manfaatnya. Jual ke lingkaran terdekat dulu, teman kantor, tetangga, grup WhatsApp, atau komunitas sekitar. Kalau lu mau jual jasa, pilih satu jasa paling sederhana yang hasilnya cepat kelihatan. Misalnya desain poster promo, edit reels pendek, atau bantu balas chat jualan 2 jam per hari. Jangan langsung bikin daftar layanan panjang kayak agensi besar. Lu belum butuh kelihatan besar, lu butuh terbukti berguna. Ini prinsip yang harus lu pegang kuat. Di awal, bisnis lu nggak perlu sempurna. Bisnis lu perlu layak diuji. Beda jauh. Kalau lu kejar sempurna, lu bakal sibuk di logo, warna, nama brand, kemasan, caption, dan hal-hal yang bikin lu merasa produktif padahal belum ada transaksi. Kalau lu kejar uji pasar, fokus lu jadi jelas. Ada yang mau bayar atau enggak? Karena sejujurnya bro, pasar itu kejam tapi jujur. Dia nggak peduli lu semangat. Dia nggak peduli lu begadang bikin konsep. Dia cuma jawab satu hal, ini berguna atau enggak? Dan jawaban paling jujurnya datang bukan dari pujian, tapi dari orang yang rela transfer uang. Jadi kalau di tahap awal ada temen bilang, wah keren nih usaha lu, jangan langsung GR, itu belum validasi. Validasi itu kalau dia beli. Lebih bagus lagi kalau dia beli lagi. Itu tanda bahwa bisnis receh lu bukan cuma menarik, tapi memang punya fungsi. Di bagian selanjutnya, gue bakal masuk lebih dalam ke cara nentuin modal yang tahan inflasi. Cara main margin kecil supaya tetap sehat, dan kenapa banyak orang gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena cara ngitung usahanya dari awal udah salah arah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih tajam bro. Karena banyak orang masih percaya kalimat klasik ini.
Yang penting punya usaha dulu, nanti juga jalan. Kedengarannya positif, tapi di zaman harga naik dan gaji diam, nasihat kayak gitu bisa bahaya. Soalnya, usaha receh itu bukan soal asal jualan. Ini soal bikin mesin uang kecil yang cukup kuat buat ngelawan inflasi pelan-pelan. Bukan mesin yang bunyinya doang kenceng, tapi bensinnya bocor kemana-mana. Lu harus tantang asumsi dari awal. Banyak orang mikir inflasi cuma masalah besar buat investor atau orang yang punya aset banyak. Salah. Inflasi paling terasa justru di hidup sehari-hari. Karena uang yang sama, beli barang yang makin sedikit. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada November 2025 sebesar 2,72%, dengan tekanan harga yang tetap terasa di kebutuhan yang dekat dengan hidup harian. Itu sebabnya, bisnis receh yang tahan inflasi harus punya satu kemampuan penting. Bisa menyesuaikan harga, porsi, paket, atau nilai tanpa kehilangan pembeli total. Bukan bisnis yang kaku, bukan bisnis yang mati begitu biaya bahan naik sedikit. Yang lu cari adalah model yang lentur. Contohnya makanan sederhana. Misal, lu jual es kopi atau minuman praktis dengan modal per cup Rp6.000. Lu jual Rp10.000, berarti margin kotor lu Rp4.000. Kalau sehari laku 25 cup, margin kotor lu Rp100.000. Dalam 26 hari, itu jadi Rp2.600.000. Bukan omset, tapi margin kotor. Belum luar biasa, tapi ini sudah mulai jadi bantalan buat ngelawan daya beli yang turun. Sekarang bayangin, bahan naik, susu naik, es naik, kemasan naik, modal per cup jadi Rp7.000. Kalau lu tetap jual Rp10.000 karena takut pelanggan kabur, margin lu turun jadi Rp3.000. Dengan penjualan yang sama, margin bulanan lu tinggal Rp1.950.000. Selisih Rp650.000 itu bukan angka kecil. Itu bisa jadi bensin, listrik, kuota, atau cicilan yang tadinya aman sekarang mulai sesak. Disinilah pemula sering kalah. Mereka fokus pada biar murah, bukan biar sehat. Padahal, bisnis receh yang tahan inflasi bukan bisnis yang paling murah. Bisnis yang tahan inflasi adalah bisnis yang value-nya tetap masuk akal walau harga harus disesuaikan. Kadang solusinya bukan naikkan harga mentah-mentah. Kadang solusinya ubah ukuran, bikin paket hemat atau tambah bundling supaya pelanggan tetap merasa untung. Misalnya, lu jual 2 skema, cup reguler Rp10.000 dan paket 2 cup Rp18.000. Secara psikologis, pelanggan merasa hemat Rp2.000, tapi lu justru naikkan volume penjualan per transaksi. Atau lu jual lauk harian satuan Rp12.000, lalu paket 5 hari Rp55.000. Ini bukan sekedar promosi, ini cara mengunci cash flow lebih cepat. Makanya, strategi inti bisnis receh tahan inflasi itu bukan jualan barang, tapi mengatur ritme uang masuk. Lu harus berhenti mikir seperti penjual satuan, lalu mulai mikir seperti pengatur arus. Karena yang bikin usaha kecil ngos-ngosan sering bukan karena nggak laku, tapi karena uang masuknya acak, tipis, dan nggak bisa diprediksi. Ada lagi asumsi yang harus dibongkar. Banyak orang merasa bisnis receh itu harus stok barang, padahal nggak selalu. Di 2025, Indonesia punya sekitar 212 juta pengguna internet, setara 74,6% populasi. YouTube punya sekitar 143 juta pengguna, dan Instagram sekitar 103 juta. Artinya, jasa receh berbasis skill sekarang punya pasar yang jauh lebih luas daripada lingkungan sekitar rumah lu. Jadi kalau gaji lu stagnan, jangan cuma lihat bisnis receh dari sisi dagangan fisik. Lihat juga jasa mikro yang bisa dijual berulang. Misalnya jasa desain poster promo Rp35.000 per konten, jasa edit reels sederhana Rp50.000, atau jasa admin chat 2 jam per hari Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per bulan untuk satu toko kecil. Kelihatannya receh, tapi kalau lu pegang 3-5 klien kecil, nilainya mulai berubah. Gua kasih simulasi yang lebih nyata. Katakan lu ambil 3 klien admin chat masing-masing Rp700.000 per bulan. Itu Rp2.100.000. Lalu lu ambil 4 order desain promo per minggu, masing-masing Rp35.000. Dalam sebulan kira-kira 16 order, berarti Rp560.000. Total tambahan lu Rp2.660.000. Sekarang bandingin dengan kenaikan gaji tahunan yang kadang habis cuma buat nutup harga makan dan transport yang naik. Dari sini harusnya lu mulai lihat, usaha receh bukan soal kelihatan kecil, tapi soal efek akumulasinya.
Ini juga nyambung ke struktur UMKM di Indonesia. Sektor ini mencakup lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang sekitar 61,9% PDB, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Artinya, mesin ekonomi Indonesia memang banyak digerakkan oleh usaha yang skalanya kecil, tapi lincah, bukan cuma oleh pemain besar. Sekarang kita bedah mitos paling berbahaya. Mitos pertama, untung kecil itu nggak menarik. Salah. Untung kecil yang berulang sering lebih kuat daripada untung besar yang jarang. Misalnya, lu untung Rp4.000 per transaksi dan ada 30 transaksi per hari. Itu Rp120.000 per hari. Dalam 26 hari kerja, Rp3.120.000. Bandingkan dengan untung Rp300.000 sekali jual, tapi cuma laku 3 kali sebulan. Hasil akhirnya malah kalah. Mitos kedua, yang penting ramai dulu. Ramai itu belum tentu sehat. Ada bisnis yang order masuk banyak, tapi karena salah hitung ongkos, diskon, dan waktu kerja, tiap order justru bikin capek tanpa sisa. Ini anomali yang sering nggak kelihatan. Dari luar kelihatan sibuk, dari dalam dompetnya tipis. Mitos ketiga, kalau baru mulai, harga harus dibanting. Ini jebakan mental. Harga terlalu rendah memang bisa bikin orang tertarik, tapi juga bisa bikin lu kerja dalam posisi tercekik. Lu bukan sedang cari pembeli termurah, lu sedang cari pembeli yang paham nilai, dan itu beda. Bisnis receh yang tahan inflasi biasanya menang di 4 hal. Dia dekat dengan kebutuhan nyata, dia bisa diputar cepat, dia bisa disesuaikan saat biaya berubah, dan dia punya peluang repeat order. Kalau satu model bisnis lu nggak punya minimal 3 dari 4 ini, lu harus hati-hati. Contohnya begini, jual dessert musiman yang cantik mungkin menarik buat konten, tapi jual sarapan praktis langganan kantor, jasa edit konten untuk seller, atau suplai camilan rutin ke warung kopi kecil biasanya lebih tahan. Karena pembeli datang bukan cuma karena suka, tapi karena butuh. Dan kebutuhan selalu punya tenaga bertahan yang lebih kuat daripada keinginan sesaat. Pada akhirnya bro, bisnis receh yang tahan inflasi itu bukan sulap. Ini permainan logika. Lu pilih masalah yang sering muncul, lu kasih solusi yang simpel, lalu lu hitung dengan disiplin. Bukan cari usaha yang bikin orang kagum, tapi usaha yang bikin uang masuk terus walau pelan. Di bagian berikutnya, gua bakal turun ke yang paling praktis. Cara mulai minggu ini tanpa ribet, cara ngetes ide tanpa bakar modal, cara cari pelanggan pertama, dan gimana jaga mental waktu usaha masih kecil, tapi tekanan hidup udah besar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung lu eksekusi, bro. Karena setelah ngerti logikanya, pertanyaan berikutnya selalu sama. Oke, terus gue mulai dari mana? Dan jawabannya bukan dari bikin rencana yang terlalu indah. Jawabannya adalah mulai dari sistem kecil yang cukup sederhana untuk dijalankan, tapi cukup kuat untuk diuji. Langkah pertama, pilih satu model bisnis receh yang paling dekat sama hidup lu sekarang. Bukan yang paling keren, tapi yang paling mungkin jalan. Ukurnya pakai 3 hal. Pertama, ada kebutuhan nyata di sekitar lu. Kedua, lu sanggup jalankan dengan alat dan waktu yang lu punya. Ketiga, ada peluang dibeli berulang. Kalau satu ide lolos 3 saringan ini, jangan kebanyakan mikir. Itu kandidat terbaik buat dimulai. Misalnya lu kerja kantoran dan pulang malam. Berarti model bisnis yang cocok kemungkinan bukan yang butuh lu standby seharian di lapak. Lebih masuk akal kalau lu ambil model pre-order makanan, reseller kebutuhan rutin, atau jasa digital sederhana yang bisa dikerjakan malam hari. Bisnis yang bagus bukan bisnis yang bikin lu kelihatan sibuk. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang nyambung dengan realita hidup lu. Langkah kedua, bikin versi tes yang bisa jalan dalam 7 hari. Gua ulang, 7 hari. Jangan kasih diri lu waktu terlalu panjang sampai niat berubah jadi wacana. Kalau lu mau jual makanan, tentuin satu menu. Kalau lu mau jual jasa, tentuin satu layanan. Kalau lu mau reseller, tentuin satu jenis produk. Tujuan minggu pertama bukan untung besar. Tujuannya adalah buktiin bahwa ada orang yang mau beli. Di tahap ini, lu harus tahan godaan untuk tampil terlalu megah. Gak usah dulu sibuk mikirin logo, fit rapi, tagline keren, atau nama brand yang terasa mahal. Itu semua boleh nanti. Yang lu cari sekarang cuma satu, transaksi pertama. Karena sebelum ada transaksi, semua yang lain itu masih dekorasi. Langkah ketiga, jual ke lingkaran paling dekat dulu. Ini sering diremehkan karena banyak orang gengsi mulai dari orang sekitar. Padahal,
Justru pembeli pertama paling sering datang dari jaringan yang sudah kenal lo. Teman kerja, tetangga, saudara, grup WhatsApp, komunitas kampus, circle hobi, atau kenalan yang memang nyambung dengan produk lo. Jangan lihat ini sebagai pasar kecil, lihat ini sebagai laboratorium nyata. Tapi cara jualnya harus cerdas. Jangan cuma bilang, gua jual ini, beli ya. Itu lemah. Tawarkan dengan konteks yang jelas. Misalnya, gua buka pre-order sarapan simple buat yang berangkat pagi dan gak sempet masak. Atau, gua bantu bikin desain promo sederhana buat usaha yang pengen jualannya lebih rapi. Orang merespons lebih cepat saat mereka langsung paham masalah apa yang lo selesaikan. Langkah keempat, catat semua sejak hari pertama. Ini kelihatannya basic, tapi justru di sini banyak usaha kecil naik atau jatuh. Lo harus catat modal keluar, harga jual, jumlah laku, siapa yang beli, jam paling rame, komplain yang muncul, dan produk mana yang paling cepat dipilih. Jangan sok mengandalkan ingatan. Ingatan itu buat hidup, bukan buat ngelola arus uang. Begitu lo punya catatan, keputusan lo jadi lebih waras. Lo nggak lagi nebak-nebak, lo bisa lihat pola. Ternyata yang paling laku justru menu yang paling simpel. Ternyata pelanggan paling responsif datang dari satu grup tertentu. Ternyata jasa yang paling cepat closing bukan yang paling mahal, tapi yang paling jelas hasilnya. Dari data kecil kayak gini, bisnis lo mulai berubah dari coba-coba jadi sistem. Langkah kelima, bikin aturan harga yang bikin lo bisa bernapas. Jangan perangkap diri lo di harga murah cuma karena takut ditolak. Dalam bisnis receh, salah harga itu fatal. Terlalu mahal bisa bikin seret, terlalu murah bikin lo capek sendiri. Jadi harga harus cukup untuk nutup biaya, kasih ruang untung, dan tetap terasa masuk akal buat pasar. Kalau lo jual barang, hitung semua komponen dasarnya. Bahan, kemasan, ongkos kirim kecil, transport, dan waktu lo. Kalau lo jual jasa, hitung jam kerja, revisi, dan tenaga mikir lo. Jangan biasain kerja murah atas nama cari pengalaman. Pengalaman itu penting, tapi kalau dari awal lo ngajarin pasar buat ngelihat kerja lo sebagai barang diskon, nanti lo sendiri yang susah naik kelas. Langkah keenam, pakai strategi repeat order dari awal. Jangan tunggu bisnis rame baru mikir pelanggan balik lagi. Justru dari pembeli pertama, lu harus udah mikir cara bikin mereka datang lagi. Bisa lewat paket mingguan, bundling hemat, bonus kecil, pelayanan cepat, atau follow up yang sopan. Tujuannya sederhana, jangan biarkan tiap transaksi mati sebagai transaksi tunggal. Contohnya, kalau lu jual lauk harian, jangan cuma tawarkan satu kali makan. Tawarkan paket 3 hari atau 5 hari. Kalau lu jual jasa desain promo, jangan cuma bilang bisa bikin satu desain. Tawarkan paket konten mingguan. Kalau lu reseller kebutuhan rutin, bikin sistem pengingat pembelian ulang. Bisnis receh jadi kuat bukan karena tiap transaksi besar, tapi karena pelanggan nggak hilang habis sekali beli. Sekarang kita masuk ke sisi mentalnya, karena ini sering lebih berat daripada teknis. Waktu bisnis baru mulai, hasilnya kadang nggak langsung rapi. Ada hari di mana order masuk, ada hari di mana sepi banget. Ada hari di mana orang cuma nanya harga lalu menghilang. Ada hari di mana lu mulai mikir, apa ini layak diterusin? Itu normal, jangan kira itu tanda lu salah jalan. Yang bahaya adalah saat lu mengambil keputusan besar di tengah emosi kecil. Hari ini sepi, besok langsung ganti bisnis. Ada satu komplain, langsung merasa modelnya gagal. Ada teman lain kelihatan lebih cepat jalan, lalu lu mulai ngebandingin perjalanan lu dengan orang yang konteksnya beda. Itu bikin energi lu bocor kemana-mana. Makanya, lu perlu aturan main buat diri sendiri. Kasih batas evaluasi yang masuk akal. Misalnya, satu produk diuji selama 2 minggu dengan penawaran yang konsisten. Satu jasa diuji ke minimal 10 calon pelanggan. Satu model harga dipakai dulu dalam beberapa transaksi sebelum disimpulkan. Jangan menilai masa depan bisnis cuma dari 1 hari sepi atau 1 minggu yang nggak sesuai harapan. Kalau hambatan datang, responsnya harus spesifik. Kalau modal sempit, kecilkan skala, bukan mundur total. Kalau pelanggan sepi, perbaiki penawaran atau saluran jualnya, bukan langsung menyimpulkan produknya jelek. Kalau capek, sederhanakan proses. Banyak pemula menyerah bukan karena usahanya nggak bisa jalan, tapi karena cara mainnya terlalu ribet untuk level awal. Dan ini bagian paling penting, bro. Begitu lu mulai menjalankan bisnis receh dengan ritme yang benar, yang bertumbuh bukan cuma uang, cara pikir lu ikut berubah. Lu jadi lebih peka lihat peluang, lu jadi lebih ngerti arus uang. Lu nggak terlalu panik waktu harga naik, karena lu tahu ada mesin kecil yang bisa digerakkan.
Itu efek mental yang nilainya besar banget. Pada akhirnya, bisnis receh bukan cuma tentang tambahan pemasukan. Ini tentang membangun pegangan. Saat banyak orang nunggu keadaan membaik, lu sedang bikin ruang gerak. Saat orang lain cuma mengeluh gaji nggak naik, lu mulai nambah pintu masuk uang dari tangan lu sendiri. Dan itu bikin posisi hidup lu jauh lebih kuat. Jadi intinya begini bro, saat gaji nggak naik tapi harga terus merangkak, masalahnya bukan cuma soal kurang kerja keras. Masalahnya adalah lu butuh pintu masuk uang yang nggak cuma bergantung pada satu sumber. Dan disitulah bisnis receh jadi senjata yang sering diremehkan. Padahal justru paling realistis buat dimulai. Kita udah bahas bahwa bisnis receh yang tahan inflasi bukan yang paling heboh, tapi yang paling dekat dengan kebutuhan, paling cepat muter, dan paling mungkin dibeli berulang. Entah itu makanan praktis, jasa mikro, reseller kebutuhan rutin, atau layanan sederhana berbasis skill, logikanya tetap sama. Jangan jual yang sekadar menarik, jual yang terus dibutuhkan. Kalau ada satu hal yang harus lu bawa pulang dari video ini, itu ini. Perubahan finansial jarang dimulai dari langkah besar yang dramatis. Lebih sering, dia dimulai dari keputusan kecil yang dieksekusi serius, lalu diulang sampai jadi sistem. Jadi, jangan tunggu mapan buat mulai. Kadang justru karena lu mulai, pelan-pelan lu jadi lebih mapan. Sekarang, tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana dan bisnis receh apa yang paling masuk akal buat kondisi lu hari ini. Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, share ke temen lu yang lagi butuh jalan keluar finansial yang lebih waras.